Nah, probabilitas muncul laki-laki, 3 laki-laki, LLL gitu ya, maka 3L. Kalau 2 laki-laki, P2L ya. Ini hanya notasi aja. Ini 1L, dan yang terakhir kalau tiga-tiganya perempuan, jadi laki-lakinya nggak ada, ya 0L gitu ya. Ini gitu. Nah, berapa nilainya? Ya tadi, kalau kita lihat ya, eh, kan tadi A pangkat 3, A plus B pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3 itu kan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3B AB kuadrat plus B pangkat 3. Nah, ini yang ini, tiga-tiganya laki-laki. Yang ini yang kedua, yang ini suku ketiga, ini suku keempat. Nah, berapa peluangnya? Coba Anda lihat nih. Di sini koefisiennya 1. Jumlah kombinasi yang ada adalah 1, 3, 3, 1. Ada 8. Maka peluang munculnya 3 laki-laki itu adalah 1/8. Ini 1 bagi 8 tadi, karena 2 pangkat 3. Yang di sini 3/8 itu kalau 2 laki-laki, 1 perempuan, jadi 3/8. Juga 3/8, dan di sini 1/8. Kalau Anda jumlah, maka probabilitas itu jumlahnya adalah 1. Ya, sehingga somasi probabilitas itu adalah 1. Oke, ini minggu lalu sudah. Bisa dihapus deh. Oke, tidak apa-apa. Terus atau bentuk lainnya ya dibuatnya di somasi PN. Baik, grafiknya ya, yang 0 lagi-lagi adalah ini. Terus ini 3/8, 3/8, 1/8. Jadi ada 4 kan ini. 1, 2, 3, potongan grafik. Tapi kalau kita lihat di sini ya, titik ini ya, kalau di sini misalkan saya ambil titik ini, saya proyeksikan ke atas, dan nah, nilainya sama 8 ya. Tapi di sini di batas ini nilainya bisa 2. Satu adalah di ujung ketemu 1/8, yang grafik di atas ketemu 3/8. Jadi ini punya di titik ini, perbatasan ini adalah mempunyai dua nilai, tapi beda gitu ya. Yang satu 1/8, yang satu 3/8, dan itu nggak nyambung. Ya kalau nggak nyambung namanya discontinue, maka persamaannya adalah discrete. Ya, nah, itu sudah kemarin. Ya, nah gap ini akan semakin memendek, selisihnya akan semakin mengecil kalau jumlah kejadiannya itu semakin besar. Ya, maka di dalam pengukuran sampel Anda itu mestinya banyak gitu, karena itu menghindari discontinue ya. Jadi itu mendekati continue. Lah kalau sudah continue ya persamaannya itu diselesaikan secara integral. Nah, hukum selanjutnya kalkulus tetap berlaku nanti di dalam fisika statistik ini. Oke. Baik, lanjut. Nah, ini yang apa nih? Jadi tiga variabel, ya, tiga variabel. Jadi satu kejadian itu bisa 3 kali alternatif pilihan, atau kombinasinya ada 3 cara. Nah, silakan Anda cari contoh ya. Contoh apa?
Jadi kalau Anda masih SD dulu ya, misalkan soal multiple choice gitu ya, itu kan pertanyaannya jawabannya ada tiga, A, B, atau C gitu ya. Ada tiga. Jadi pilihannya itu yang benar kalau nggak A, B, atau C. SMP semakin meningkat, ada empat option pilihan. Yang SMA 5 option. Jadi jenjang semakin tinggi, optionnya itu semakin diperbanyak. Nah, apa dampaknya option itu kalau semakin banyak? Ya, sebenarnya ketika optionnya itu semakin banyak, peluang memperoleh jawaban itu semakin kecil. Gitu. Kalau peluangnya semakin kecil, wah implementasinya macam-macam. Bisa itu bedanya tipis, ya. Misalkan bedanya tipis gitu, sehingga membedakan dua jawaban itu mirip, kemiripannya bersama. Nah, akurasi di situ yang berbicara. Akurasi di dalam menghitung, memilih, dan seterusnya itu yang menjadi faktor utama. Nah, ini coba Anda perhatikan ini. Kalau satu kejadian polanya kalau tadi dia dua variabel, ini hanya dua. Ketika dua variabel kejadiannya dua kali, ini ada empat. Nah, ini beda nih, ya. Ini nggak enaknya kalau aku begini nih, kalau online. Kalau offline ya lebih mudah kita lihat polanya. Oke. Nah, coba ketika tiga variabel satu kali kejadian ini ada tiga suku. Kalau tiga variabel dua kejadian ada berapa suku nih? Ada 6. Nah, sekarang pertanyaannya, silakan, apakah Anda sudah dengan cepat melihat pola ini walaupun baru dua potong gitu ya, sehingga dengan cepat Anda bisa menetapkan ini jumlah sukunya ada berapa ini? Itu nanti kalau Anda buat deret gitu ya, yang pertama kan hasil itu munculnya apa nanti? Munculnya apa? Oh, di sini pangkat 3 gitu ya. Plus sini nanti ada A kuadrat B. Nah, berapa koefisiennya gitu. Plus, nah, kita dulu ini ada berapa suku nanti? Silakan yang berpendapat. Ada 9 bukan? Ada 9. Ya, saya tulis saja dulu. Ya, jadi ini nanti 3 suku, ini 6 suku, Anda sebut di sini ada 9 suku. Jadi artinya kalau nanti kejadiannya 4, ada berapa suku? 12. 12. Nah, ya kan? Anda sudah terjebak dari pola, ya, dari pola. Nah, sekarang sebenarnya ini kita mau mendistribusikan, oke ya, saya pakai yang pangkat 3 aja. Jadi 3 variabel ini kita 3 kejadian, sorry. Jadi kalau n-nya itu 3, ya n itu masih distribusikan nanti di A, di B, di C. Oke, saya tulis saja sini A, ini B, ini C. Ya, maka kombinasinya adalah oke, 3 dari mana? Jadi ini A pangkat 3, A pangkat 3. Ya, maka kalau A pangkat 3, karena di sini ini ada A kali B kali C,
maka B-nya 0, C-nya 0, karena jumlah pangkat, ya, jumlah pangkat ini nanti harus sama dengan jumlah kejadian, ya. Jadi kalau ini 3, maka B-nya 0, C-nya juga 0, jadi ini 0, ini 0. Nah, jumlahnya harus 3 nanti. Terus kombinasi yang lain, oke. Yang 3 adalah B-nya, C-nya dan A-nya 0. Atau yang A-nya 0, ini 0, C-nya yang 3. Oke. Nah, setelah itu apa? Turun 1. Oke, A-nya 2. Ya, B-nya berapa? Bisa 1, di sini bisa 0. Nah, yang ini adalah A kuadrat B pangkat 1, atau ini A kuadrat B. Nah, koefisien nanti berapa di sini ya silakan Anda pakai permutasi. Ya. Tapi apalagi nanti bisa jadi di sini habis 2 1 0 bisa 2 yang 0 adalah B-nya 1, gitu kan? Ini kan jumlahnya 3. Nah, ada lagi nggak yang di sini 2, A-nya 2, kombinasi B dan C-nya 1, nggak ada lagi gitu. Kalau nggak ada lagi, saya turun ke 1. Nah, 1 pasangannya dengan siapa? A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. Ya, atau A-nya 1, B-nya 0, C-nya yang 2. Yang 1 masih ada lagi nggak? Ada. Yang mana? A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Gitu ya? Oke. Nah, dari 3, 2, 1. Turun dari 1, kurang 1 nih. Dari 3, 2, 1, kurang 0. 0, 3 sudah. Ya. Maka yang belum adalah 0, 2, 1 atau 0, 1, 2. Nah, ada lagi nggak? Setelah itu 0. Ya. Kalau 0, 0, 3, oh sudah. 0, 0, 3. 0, 3, 0 sudah. Udah nggak ada lagi. Nah, jadi suku Anda ini ada berapa suku ini? Hmm? 10, Pak. Ada 10, bukan 9 gitu. Oke. Jadi 10. Ya. Oke, ini mungkin saya hapus saja dulu ya. Ya. Oke, yang jelas di situ ada. Ya, saya mulai dari sini. Ini A pangkat 3, di sini nanti B, sorry. Ini B pangkat 3, ada C pangkat 3. Ya, ini yang di sini. Terus yang di sini, ini saya tambah A kuadrat B. Terus di sini, plus A A kuadrat kuadrat C. Oke, terus di sini B kuadrat. B kuadrat. plus ini AC kuadrat. AC kuadrat plus ABC. ABC plus B kuadrat C plus B C kuadrat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, koefisiennya berapa di sini?
Di sini berapa koefisiennya? Berapa kejadian nanti? Tadi 3 ya. Jadi di sini ini ada 3 faktorial. Ini faktorial ya. Aduh. Faktorial saya bagi pangkatannya 2 faktorial kali 1 faktorial. Berapa ini? 3. Di sini 3 juga, Pak. itu kan 3 faktorial bagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Itu kan 3 ya. Dan di sini ada 3. Di sini ada berapa? 3 Ini juga, Pak. ya 3 juga, Pak. 3. Ini 3. Ini 3 ya. Yang ini juga 3. Di sini 3. Yang sini 6. Hah? 6, Pak. 6. Dari mana? 3 faktorial saya bagi pangkatannya 1 faktorial 1 faktorial 1 faktorial, karena A, B, C itu pangkat 1 pangkat 1 pangkat 1, jadi ada 6. Nah ini gitu. Oke, jadi suku Anda ada berapa? 27, Pak. Sukunya ada 10. Jumlah kombinasinya ada 27 kan? 1, 1, 1, 3, 3, 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18 tambah 2, tambah 6, 18, 24. Ini 1, 1, 1, 3, 24 tambah 3, 27. Ya, 27. Oke, jadi kalau saya buat dulu, saya kelihatan ya. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Nah, mari kita bandingkan. Jadi misalkan tadi 2 variabel, aduh, ya, 2 variabel dan 3 variabel. 2 variabel itu tadi A plus B pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ini A plus B plus C pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Oke. Nah, ini N saya, itu pangkat atau oke, kemud, sorry. Hilang. Bentar, nah. Hilang. Jadi, aduh, saya ulang. Ini 2 variabel, ini 3 variabel. Ya, ini N-nya, ini jumlah suku. Oke, ini jumlah kombinasinya. Oke, ini juga nanti N-nya, ini jumlah suku, ini jumlah kombinasi.
Kalau N-nya 1 tadi jumlah sukunya ada 2. Kombinasinya ada 2. Ya, ini sukunya A plus B, jadi 2 suku. Kemungkinan yang terjadi kalau enggak A ya B gitu. Kalau ini 2, ini berapa tadi sukunya? 3. Ini ada 2. Ya, jadi A kuadrat plus 2A plus B kuadrat, jadi 4. Kemungkinan ini kalau nggak A, AB, BA atau BB ya. Ketika ini 3, jumlah sukunya ada yang binomial tadi berapa? 4 ya. Nah ini ada 8 kombinasinya. Nah ini 4, jumlah suku Anda ada 5. Di sini berapa? 2 pangkat 4, jadi berapa? 16 ya. Ini 5, ini 6, di sini 32. Ya, karena jadi ketika nanti dan seterusnya ini kejadiannya ada I, maka di sini adalah N atau I plus 1. Ya, di sini 2, 4, jadi ini 2 pangkat I. Ya, jadi pangkat jumlah kejadiannya itu. Nah, sekarang yang ini, yang 3 variabel yang barusan. Oke, N-nya 1, jumlah kejadian 1, sukunya ada berapa tadi? Ada 3. Kombinasinya ada berapa juga? 3. Ya, N-nya 2, jumlah sukunya ada berapa tadi? 6. Di sini ada 1, 1, 3, 3. Ada 9. Oke, kalau ini 3 tadi jumlah sukunya ada 10. Di sini 27 tadi yang kita hitung. Ya. Nah, kalau nanti ini 4, di sini berapa? 15. Berapa? 15. Oke, 15. Di sini 81. 81. Kalau di sini 5, 21. Ini ya udahlah. Jadi nanti 3 pangkat 5. Ya. Dan seterusnya ini nanti kalau ini sampai ke I, di sini adalah 3 pangkat I. Nah, yang di sini bentuknya kayak apa? Silakan rumuskan. Nah, message saya coba Anda lihat di sini. Ya, coba. Ini bedanya jelas 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap state itu bedanya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Bedanya gitu ya. Jadi itu kan menggambarkan apa? 2, kalau menjadi kejadiannya 3, jumlah sukunya hanya 2 tambah 1, oh 3. 3 tambah 1, oh 4. 4 tambah 1, oh 5. Sehingga I plus 6. Nah, di sini kalau kita lihat bedanya berapa ini? 3. Ya, ini bedanya berapa nih? 4. Ini bedanya 5. Jadi 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 15. Karena ini nanti, kalau 15, berarti selisih berikutnya di sini 6 gitu. 15 tambah 6, 21. Dan seterusnya. Nah, silahkan ini formulasinya kayak apa. Nah, kalau tak hitung step berikutnya, ini baru nanti bedanya di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan seterusnya. Nah, perbedaan satu-satu itulah tampak ketika ini hanya baru di step pertama, di sini adalah di step yang kedua. Bentar.
Siang, Dokter Hadita. Dok, 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 Anggoro nih dok, Anggoro. Oh, iya, iya. Aduh, mana tadi hilang? Ya, terus nih. Hmm. Bentar. Hmm. Apa tadi? Ada hilang. Hmm. Oke, saya di jumlah sukunya aja tadi ya. Ini yang 2 variabel, ini yang 3 variabel. Jadi yang jumlah suku tadi, ini n-nya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini tadi berapa? 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita lihat, sorry, sementara ini n-nya, ini jumlah sukunya 1, 2, 3, 4. Oke, saya ambil aja 5. Di sini tadi 3, terus 6, ini 10, 15, 21. Nah, kalau kita lihat di sini, di step 1 ini selisihnya 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ya. Oke, ini di step pertama. Ini di step pertama. Ini bedanya 3, nih 4, 5, 6 ya. Jadi 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, dan seterusnya. Nah, ini di step satunya. Di step 2-nya ini sudah sama. Ini 1, ini 1, ini 1, ini step 2. Nah, apa yang kita lihat
ini terkesan bahwa ini perubahannya sudah teratur sehingga nanti kita ketemu di sini adalah I plus 1 gitu ya. Kalau ini jumlah kejadiannya I. Nah, terus kalau ini nanti kejadian I, ini seperti apa nih formulasinya gitu ya. Tapi yang jelas kita tadi di awal di sini sudah terjebak 3, 6 terus Anda secara spontan menyebut oh ini 9 gitu ya. Ini ternyata polanya nggak seperti itu gitu ya. Nah, pola terstrukturnya bedanya 111, di sini 11 itu ada di step kedua, di sini di step 1 ya. Jadi kalau Anda lihat ini di sini ini tampak seperti apa ini? Tampak seperti tidak teratur, tapi di sini sudah teratur nih. Bedanya 11 ini sudah nggak teratur. Belum nanti kalau 4 variabel, 5 variabel dan seterusnya. Ini akan semakin tidak teratur. Ya. Tapi nanti di step-step berikutnya perbedaannya ini teratur, ini dengan ini sama. Jadi artinya apa? Message-nya di situ bahwa di dalam statistik, di dalam ketidakteraturan itu, suatu pola yang tidak teratur itu sebenarnya tersusun di dalamnya itu ada keteraturan. Ya, jadi ini nggak teratur nih kelihatannya, tapi ini sebenarnya di dalamnya ada keteraturan seperti ini, persis seperti yang ini. Nah, itu pesannya gitu ya. Ya, ini bisa di itu ya. Baik, saya stop dulu. Kita kembali ke ini. Nah, ini yang tadi gitu. Ya, jadi ini tadi ada berapa suku nih? 10, Pak. 10, Pak. 10. Kombinasinya ada berapa? 27. 27 ya. 3 kejadian, 3 itu adalah variabelnya, saya pangkatkan kejadian ya. Oke. Nah, itu cara cepat kita menghitung probabilitas, menghitung macam-macam gitu. Oke. Nah, sekarang bentuk umumnya. Bentuk umumnya bagaimana nih A plus B kalau ini pangkatan gitu ya. Nah, ternyata oke, ini bentuknya A plus B pangkat N. Jadi apa? N faktorial ini adalah kejadiannya, jumlah kejadian. Oke ya, ini ada 3 suku A, B, C. Mu 1 pangkat B pangkat mu 2, ini jadi pangkatnya mu 1, mu 2. Nah, pangkat di ABC ini sebagai pembagi di dalam faktorial. Itu adalah untuk menentukan koefisien di sini. Ya. Nah, contoh misalnya kita mau menghitung ya, Pak, misalkan A plus B plus C ya, pangkat 15 gitu ya. Jadi ini ada 3 option, ada 15 kejadian yang itu berulang. Nah, jadi jelas ini nanti di dalam deret ini pasti ada A pangkat 15, B pangkat 15, C pangkat 15 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita mau mencari A pangkat 10, B pangkat berapa nih?
Kalau A-nya pangkat 10, maka B-nya, ini oke, A, B, C. Kalau ini 10, oke lah, saya buat aja ini 3, ini 2. Berapa koefisien di sini? Koefisiennya berapa di sini? 15 faktorial Oke, dibagi 10 15 faktorial. faktorial. Anda bagi pangkatnya masing-masing. 10 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kalau saya tanya berapa probabilitas di situ muncul 10A, 3B, 2C. Berapa probabilitasnya? Yang 15 faktorial bagi Ya, 10 faktorial oke. itu dibagi 3 pangkat Koefisien, 15. oke. Koefisien yang ada di ini itu kan 15 faktorial dibagi 10 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial dibagi 3 pangkat 15. 3 pangkat 15. Peluangnya ya, baik. Kalau itu sudah kembali lagi ke sini. Ya. Nah, jadi ini tapi persyaratannya pangkat mu1, pangkat mu2, pangkat mu3 itu harus sama dengan di sini. Itu adalah sama dengan jumlah kejadian atau n-nya itu. Oke? Nah, itu kalau 3, kalau 4, kalau 5 enggak masalah. Jadi misalkan saya punya pilihan, jadi variabelnya itu sampai ke i. Oke. Lalu bagaimana bentuk persamaan umumnya? Jadi ini gitu. Misalkan kalau tadi A plus B plus C gitu ya. Ini saya pakai aja A1 plus A2 plus A3 plus A4 sampai nggak tahu ini berapa suku, berapa pilihan gitu. Nah, kejadiannya adalah N. Maka somasi N faktorial yang di sini ya, ini sama nanti. Jadi A1 pangkat mu1, A2 pangkat mu2 dan seterusnya sampai AI pangkat mu I. Nah, maka koefisien di masing-masing suku, jumlah kejadian saya bagi dengan faktorial pangkat di masing-masing A1, A2, A3. Jadi mu1 faktorial kali mu2 faktorial dan seterusnya kali mu I faktorial. Tapi dengan catatan mu1 plus mu2 plus mu3 dan seterusnya sampai plus mu I itu harus sama dengan N. Oke. Nah, ya. Nah, sama ya tadi jumlah probabilitasnya kalau N kejadian ya somasi PN adalah 1. Kalau N-nya itu variabelnya tak ganti dengan X ya PX ya. X-nya dari kalau tadi ini 0 sampai N. Kalau X ya ini data X misalkan X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Dari 0 sampai X, PX ya ini probabilitas adalah 1. Ya. Nah, sebelum ke sana ini saya pakai ini dulu. Ya, jadi ambil contoh tadi bahwa entar, apa nih? Tadi pakai X ya. Jadi kan tadi kita punya somasi ya PX ya, X-nya itu dari 0 sampai X gitu ya. Ini adalah 1. Anda ingat sebenarnya
Di sini nih ada angka 1. Jadi kalau saya rubah misalkan saya sisipkan koefisien. Ini PX dari 0 sampai X ini kan 1 ya. Tapi ketika ini kalau ini saya ada ini sebenarnya ada angka 1 maka di sini 1. Jadi kalau ini saya sisipkan A gitu kan, maka di sini akan A nilainya. Oke. Nah, A ini koefisien. Padahal variabel kita X. Oke, nah sekarang kalau saya ganti, ya ini saya ganti dengan misalkan begini, summasi, ya ini X dari 0 sampai X, gitu ya, X PX, ya. Jadi ketika tidak ada X ini, ketika ini nggak ada, maka nilainya 1. Tapi saya munculkan X ini adalah ya, seperti tadi, kalau ini saya sisipkan A, maka jadi A. Kalau saya sisipkan X, ini menjadi X. Nah, ini yang kita sebut sebagai ekspektasi. Nilai harapan atau nilai rata-rata. Ya. Nah, berikutnya, saya bisa menghitung kalau ini X, ini 0, gitu ya. Ini saya munculkan X kuadrat, gitu ya, PX. Ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah X kuadrat rata-rata. Ya, nah, dari data nih. Jadi misalkan ini data X saya, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ya. Oke, misalkan data 1 X-nya itu berapa? Oke, yang mudah aja lah, 6, 5, 6, 7, 5 misalkan ini, ya. Oh, ada save-nya ya. Bentar. Ya, coba. Ini X rata-ratanya berapa? Kalau Anda jumlah, berapa nih jumlahnya? Berapa? 10, 29 ya. Oke, itu 29. Maka X rata-rata Anda berapa? X rata-ratanya berapa? 5,8. Oke, 29 Anda bagi 5. Berapa? 5,8. Berapa? 5,8 ya, selalu. Gini. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau saya sebutkan misalkan X rata-rata kuadrat, berapa ini? Tolong selalu dikuadratkan, ini berapa? 33,64. 33,64. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kan X rata-rata kuadrat. Di sini adalah X kuadrat rata-rata. Apakah nilainya ini sama? Ternyata tidak. Oke, nah sekarang kita lihat coba. Mari kita lihat X kuadratnya. Kalau ini X-nya, ini kuadratnya berapa? Ini 36, ini 25, 36, 49, 25, tolong dijumlah berapa? 171. 171. 71. Lah kalau itu 171, maka sebenarnya apa? X kuadrat rata-rata Anda 171 dibagi 5 berapa?
34,2. 4,2. 3, 34,2, Pak. 34,2. Samakah antara ini dengan itu? Ternyata tidak sama, maka konklusinya bahwa X kuadrat rata-rata ini tidak sama dengan X rata-rata kuadrat. Ya, jadi ada selisih nih. Nah, nanti akan kita buktikan bahwa selisih antara X kuadrat rata-rata saya kurangi dengan X rata-rata kuadrat, ini yang kita sebut sebagai variansi. Ini variansinya. Ya. Nah, dari variansi kita bisa melihat standar deviasi. Ya, standar deviasinya itu adalah ya sigma. Ya, itu adalah akar sigma kuadrat. Itu simpangan bakunya atau standar deviasi. Tuh. Nah, oke, saya save dulu. Bentar ya, ini ada telepon masuk. Bentar, saya stop dulu.
Bapak maaf masih di mute. Baik ya, jadi eh, ini adalah ekspektasi atau rata-ratanya. Jadi tinggal sisipkan aja X. Ini kuadrat. Jadi datanya dikuadratkan dulu baru di rata-rata. Ini X kuadrat PX gitu ya. Nah, tadi sudah kita lakukan bahwa ini tidak sama ya X kuadrat rata-rata dengan X rata-rata kuadrat. Ini berbeda. Oke. Nah, ini variansi yang saya katakan tadi. Ya, saya peroleh ini. Ya, tadi adalah benar. Deviasinya itu tinggal akar dari variansi. Ya, akar dari ini gitu ya. Nah, mungkin ini problemnya dari sini ke sini. Ini kenapa kok ini bisa begini? Ini variansi itu sebenarnya ini, walaupun nanti dalam bentuk discrete maupun continue sama. Oke, ini sama gitu. Tapi dari sini kemari mungkin, jadi itu gini. Ya, kalau kita ya, bentar. Uh, ini kalau oke, saya naikin dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya ini kan begini ya. Apa ini? Ini kan bentuk kuadrat. Jadi A min B kuadrat gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya buat ini 0 sampai X yang dalam kurung itu kan apa? X kuadrat saya kurangi 2 kali X biasa ya, A plus B kuadrat, A min B kuadrat itu 2 kali X rata-rata dengan X gitu ya. Bentar. Ini apa? Kalau ini A, ini kan X kuadrat, saya kurangi 2 kali X kali X rata-rata plus ini kuadrat ya, X rata-rata kuadrat PX gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau ini Anda pecah masing-masing kan ini ada berapa suku nih? 1, 2, 3 ya. Jadi ini somasi 0 sampai X, ini X kuadrat PX ya, di sini ini karena ini X rata-rata sudah ada, saya keluarkan X rata-rata, ini somasi 0 sampai X, ini X ya, tadi ini masuk X PX, gitu, saya tambah dengan ini X kuadrat, X rata-rata kuadrat, somasi PX gitu ya, ini dari 0 sampai X, nah, ini coba Anda lihat di sini. X kuadrat PX itu apa? Itu adalah X rata-rata kuadrat. Kan gitu ya. Min. Nah ini apa ini? Ini kan min 2X rata-rata. Ini kan X rata-rata ini. Yang ini. Ya. Plus. Ini somasi PX itu adalah 1 kan tadi. Ini adalah X kuadrat. Nah, kan lihat ya. Jadi X kuadrat rata-rata. Oh ini min ini kali ini. Ini 2 kali X rata-rata kuadrat plus X rata-rata kuadratnya
Nah, inilah yang akhirnya Anda peroleh ya, ini sama dengan itu. X kuadrat rata min X rata-rata kuadrat. Ya, bentar ya. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Sebelum kita ke oh, ya tersimpan di sini. Allah Akbar. Ini oke, tersimpan di anu itu tambahnya. Masalah lah. Baik, kalau nggak ada lagi, nah sekarang ya, jalan, ya Allah. Ini saya keluarkan dulu. Oke, nah ini juga sudah ya. Jadi tunjukkan bahwa ini tadi sudah. Nah, sebelum kita bahas tentang distribusi kontinu, ya, karena ini saya bahas nanti minggu depan. Tapi hari ini saya akan coba ulas. Tadi dari data ketemu formulasi, ketemu rumus. Tapi di dalam merumuskan sesuatu, ya, bentar. Ketika kita membuat suatu itu formulasi itu kita peroleh dari bisa dua cara, ya, bahwa yang pertama dari data ketemu formulasi, ya, tapi bisa juga membuktikan sesuatu dari formulasi menjadi dari data. Maksud saya begini,
Anda melakukan praktikum dulu di sekolah menengah. Apa? Misalkan tentang gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan Anda atau GLBB atau mungkin bentuk lain ya, mengukur misalnya titik berat. Ya, oke, yang paling mudah aja misalkan Anda lakukan GLBB. GLB. GLB itu kan persamaannya hanya di dalam persamaan Newton itu kan S sama dengan V kali T. Ya. Nah, Anda bisa membuat grafis hubungan antara S dengan T atau Anda melakukan hubungan antara V dengan T. Grafiknya itu. Ya. S dengan T atau V dengan T. Nah, maka di dalam praktikum Anda mengukur, oh misalkan jarak dengan kecepatan tertentu, ya tetap gitu ya, berapa dalam selisih waktu sekian detik, berapa jarak yang ditempuh. Ya, maka akan Anda bisa nanti dari data S dengan T, maka Anda bisa membuat grafisnya, maka grafis itu menunjukkan persamaan linier dari S sama dengan V kali T. Itu kalau praktikum. Jadi itu praktikum itu sebenarnya Anda itu hanya membuktikan bahwa hubungan variabel di dalam misalkan di dalam persamaan gerak Newton untuk gerak lurus beraturan adalah SV kali T. Ya. Tetapi di dalam penelitian beda. Kadang di dalam penelitian itu saya misalkan atau Anda misalkan membuat bagaimana pengaruh material terhadap perubahan suhu. Ya. Atau sifat material kalau kita kita treatment dengan suhunya itu tetap, tapi durasinya jangan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, misalkan saya punya material nih, ya, kelihatan nggak nih? Aduh, ngebling ya, atau saya nggak pakai background dulu sebentar. Oke, ya. Nih saya punya material, ya. Material ini saya treatment di furnace, misalkan pada temperatur 300 derajat misalnya. Tapi saya treatment dengan waktu yang panjang. Nah, yang bisa Anda variasikan adalah temperaturnya, bisa waktunya. Contoh misalkan gini, ini saya treatment dengan temperatur 200 selama 10 jam. Jelas ya, 10 jam. Atau temperaturnya 300 selama 10 jam. Jadi waktunya, durasinya sama. Nah, atau yang Anda bedakan, satu saya treatment dengan suhu 200, ya, waktunya 10 jam. Suhunya 200, waktunya 15 jam. Jadi, yang treatment itu yang bisa kita variasikan adalah treatment variasi temperaturnya, bisa juga variasi dari treatment dari waktu. Nah, perbedaan ini akan memberikan performa material ini akan berbeda-beda dari sifat fisik, mekanisnya, dan seterusnya. Ya, jadi gitu. Nah, artinya apa? Itu nggak ada formulasi yang menyatakan kalau saya treatment sekian, temperaturnya, lalu durasinya sekian, nggak ada. Tapi yang kita peroleh nanti adalah performa dalam bentuk entah itu
grand boundary-nya, dari apa? Mungkin fasenya kalau Anda lihat XRD, atau mungkin dari morfologinya yang membuat itu nanti grain-grainnya itu apakah dia mengecil sehingga tampak halus dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak ada formulasinya ya. Maka di dalam penelitian itu adalah saya buat dengan perlakuan yang berbeda-beda, mungkin juga ini panjang, eh, eh, sehingga nanti kita punya mapping dari sekian, temperatur sekian sampai sekian, waktu sekian sampai sekian. Saya bisa mengumpulkan data itu sebagai informasi, maka untuk melihat nanti performa dari sifat mekanik dan fisis dalam material. Ya, jadi artinya di situ bahwa kita dari data pengukuran nanti ketemu formula, ketemu rumus, ya. Jadi kalau riset itu adalah meng-create rumusnya, tetapi kalau Anda praktikum itu persamaannya sudah ada, itu hanya membuktikan bahwa oh ya persamaannya itu hubungan seperti itu gitu. Nah, itu perbedaan antara sama kerja di lab, tapi yang satu hanya sebagai pembuktian, tapi yang satu adalah Anda melakukan riset untuk mencari suatu hal yang baru, mencari persamaan yang baru, mencari material baru dengan sifat-sifat yang beda, ya. Jadi itu, ini perbedaan di situ. Nah, maka di dalam Vistat nanti itu adalah bagaimana Anda menggunakan persamaan matematis ini untuk mempermudah sehingga nanti kita akan semakin pede bahwa hubungan yang ada di dalam buku, misalkan densitas neutron atau elektron gitu ya, itu mungkin hanya dipengaruhi oleh apa gitu, tekanan lah, mungkin ketinggian lah. Nah, sehingga nanti kita bisa menggali suatu informasi yang lebih luas. Nah, disitulah kita diuji wawasan dari kemampuan kita melihat sesuatu, artinya sesuatu ini ya berkaitan dengan sifat material bahan tadi gitu ya. Nah, maka nanti di Vistat itu adalah kita membuat suatu formula-formula gitu, yang itu mungkin di buku nggak ada. Ya, nggak masalah. Nah, oke ya. Nah, sebelum ke sana, ketika kita mau, sebenarnya tadi sudah gitu ya. Jadi feeling kita itu melihat angka-angka itu, ya seperti tadi, kalau 2 variabel, 3 variabel lah, kita sudah terjebak di angka-angka itu gitu. Nah, maka kalau itu Anda terjebak dalam arah yang benar nggak masalah, tapi ketika nanti Anda terjebak dalam kondisi yang salah dan akhirnya itu Anda yakini, jadi ya apa yang kita yakini itu sebenarnya keyakinan yang salah. Ya, ini berbahaya gitu. Ya, jadi salah itu diyakini menjadi suatu yang benar gitu. Apalagi itu nanti dilakukan misalkan mahasiswa oh saya ketemu begini, B ketemu gini, akhirnya di-generalize bahwa itu adalah menjadi suatu pengakuan bersama bahwa itu benar walaupun itu salah gitu ya. Nah, yang terjadi di Republik ini kan begini gitu ya, kadang hal yang benar menjadi salah tapi yang salah menjadi benar ya. Kalau salah menjadi benar itu yang kita cari, tapi kalau benar menjadi suatu disalahkan dan akhirnya itu nanti kesalahan itu dianggap sebagai oh yang benar ini yang salah ini gitu, itu yang berbahaya gitu ya. Nah oke. Jadi semua itu nanti coba kalau tadi lihat 2 variabel 3 variabel, kita kan hanya insting, kita hanya melihat pola ya. Nah itu pun dalam jumlah variabel dan kejadian yang sedikit. Ya, tadi kan kita baru sampai ke 3 variabel untuk yang polinomial, pangkatnya pun kejadiannya juga nggak banyak, tapi kita sudah bisa melihat polanya. Oh, kalau ini polanya nanti
sekian, misalkan variabelnya sampai ke I, gitu ya. Persamaannya kayak apa? Anda sudah bisa rumuskan, ya, polanya tadi, gitu. Ya, jadi sekali lagi kita belajar dari pola. Nah, untuk memperkuat itu, saya akan coba misalnya, oke, saya kembangkan yang tadi ya. Hmm, ini juga bisa dihapus standar. Ya, barbar roof. Hmm, apa tadi yang contoh, jadi kalau misalkan uang logam ya ditos 10 kali. Jadi ini kalau uang logam, eh, kemungkinan keluarnya itu kalau nggak angka gambar gitu ya. Oke, angka saya nyatakan A, gambar pakai B saja. Ini kan sebenarnya menggambarkan apa? A plus B 10 kali 100 berarti ini pangkat 10 kan gitu ya. Oke, maka bentuk deretnya apa? Ini nanti ada A pangkat 10 ya.
di sini ada A pangkat 9, B pangkat 1. Berapa koefisien sini? 10 faktorial. Ya, 10 faktorial bagi 9 faktorial. Oke, 10 ya ini ya. Plus di sini nanti ada A pangkat 8 B kuadrat. Berapa ini? Ini 45 ya. Ya kan? 10 faktorial bagi 8 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorial kan menghilangkan, tinggal di atas 9 kali 10. 9 kali 10, 90, saya bagi bawah 2 faktorial itu 245. Dan seterusnya. Ya. Coba kalau Anda lihat di sini. Jumlah sukunya ada berapa? Jumlah suku deret nanti ada 11. Jumlah kombinasinya, arrangementnya ada berapa? 2 pangkat 10. Ya 2 pangkat 10 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali gitu ya. Berapa itu silakan hitung. Nah, sekarang kalau saya mencari probabilitas ya, kalau A ya, misalkan gini, ini kejadiannya ada 10, jadi probabilitas muncul angka 10 dari 10 kejadian ini berapa? Ini 1/2 pangkat 10. Oke. Probabilitas muncul angkanya itu 9 kali dari 10 kejadian. Itu ada berapa ini koefisien? Jadi 9 ini muncul angka, 10 ini adalah jumlah kejadiannya. Jadi ini adalah 10/2 pangkat 10. Probabilitas munculnya angka itu nanti 8 kali dari 10 kejadian. Ini berapa? Nah, tadi kita lihat 82, di sini 45/2 pangkat 10. Jadi nanti dan seterusnya sampai nanti P010, artinya angkanya ini nggak ada semua gambar. Nah, di sini ini juga nanti 1/2 pangkat 10. Jadi kalau ini saya jumlahkan, totalnya ada, jadi somasi PNN adalah 1. Ya, jumlahnya itu. Karena jumlah probabilitas adalah 1. Ini nggak bisa saya scroll ini anunya sembarang. Oh bisa. Oke. Nah, jadi di situ kalau saya buat persamaannya, jadi PNN itu adalah apa tadi? Ya, gini aja, kalau probabilitas muncul angka ya, mana nih, geser, oke, muncul angka itu saya nyatakan sebagai PGP, dan probabilitas muncul gambar adalah I. Nah, jadi ini apa? Nah, ini saya ganti. Ini adalah P,
ya, pangkat N, Q pangkat N min N kecil. Di sini adalah N faktorial, saya bagi pangkatnya ini N faktorial N minus N faktorial. Ya, ini sebenarnya yang tadi, yang bentuk apa? Bentuk yang dua variabel, persamaan umum dua variabel. Ya, ini adalah ini. Nah, sekarang kalau saya jumlah somasi PNN, ya ini saya jumlahkan juga. Itu adalah somasi N faktorial, saya bagi N faktorial N minus N. Ini P pangkat N, Q pangkat N minus N, ya. Jadi N saya ini dari 0 sampai N. N ini adalah jumlah kejadian. Ini juga gitu, N dari 0 sampai N. Ini adalah jumlah probabilitas yang nilainya adalah 1. Jadi dari sini ini bisa kita formulasikan bahwa somasi N-nya itu dari 0 sampai N, N faktorial, saya bagi dengan N kecil faktorial N minus N faktorial P pangkat N Q pangkat N minus N itu adalah 1. Apa yang bisa kita lihat? Jadi di situ sebenarnya ketika ini P, ini Q, P ini probabilitas muncul angka, Q muncul gambar. Jadi ketika pangkat P ini sudah sama dengan yang di situ, pangkat Q-nya ini adalah sama dengan faktorial yang sini. Dan ini kalau saya tambahkan hasilnya adalah N. Ini kan N besar min N, saya kurangi N, itu kan N besar gitu. Udah, ini nggak usah diformulasi, nggak usah Anda pikirkan. Pasti kalau polanya sudah seperti ini adalah 1. Ya, nah sekarang yuk kita gambar di mana nih? Terus dulu. Oke. Oh bisa, oke, ini dia sebelumnya. Bentar. Oh. Baik ya. Nah, sebenarnya inilah yang sebagai dasar nanti untuk melihat, ya, melihat dalam memecahkan bukan dalam data tapi dalam persamaan. Contoh, kalau saya mau mencari katakanlah aduh, bahan ini nggak bersamaan. Saya hapus saja lah. Ya, jadi kalau karena persamaan ini sama dengan 1 ya, yang ini ya. Kalau saya mau mencari N itu adalah kejadian. Jadi kalau misalkan saya mau mencari N rata-rata, itu apa? Ya, somasi. Ya, kalau tadi P ini N-nya dari 0 sampai N, PN besar gitu. Nah, kalau begini saja, ini berapa hasilnya ini? Hah? 1. Nah, kalau saya mau menjadikan N seperti tadi yang X, ini saya munculkan N, saya sisipkan N. Ya. Kalau nanti saya mau mencari N kuadrat rata-rata, ya ini saya munculkan aja ini N kuadrat P
NN. Ya, ini N-nya dari 0 sampai N. Nah, yuk, sekarang kita coba ini N ini nanti berapa hasilnya? Ya, sehingga dengan N kuadrat saya bisa mau mencari nanti standar deviasinya. Oke, baik. Nah, ini kan gini, N0, gitu ya. Ini N, ini N. Nah, PNN-nya tadi kan apa? N faktorial. Saya bagi N faktorial N minus N faktorial P pangkat N Q pangkat N minus N. Ya. Nah, tentu Anda masih mengingat bahwa N faktorial itu adalah N saya kalikan N-1 faktorial. Ya, jadi kalau misalkan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 faktorial. Ya. Kenapa? Nah, mari kita modifikasi, kita manipulasi persamaan ini sehingga ya, nanti pola yang tadi, pola yang pola yang ini, nah ini pola yang ini bisa kita gunakan untuk persamaan yang lain. Oke, ini saya hapus dulu deh. Nah, tapi mungkin sebelum sana ya, mari kita lihat dulu. Jadi ini kan jadi apa nih? Ya, ini saya tulis dulu. Ini dari 0 sampai N. Ini N sama. Ini N faktorial. Ini saya ganti N dengan N-1 faktorial. N minus N faktorial P pangkat N Q pangkat N minus N. Nah, ini bisa kita buang dong, ini N-nya. Ya. Nah, persamaannya saya tinggal di bawah yang tadinya N kali N min N menjadi N min 1 N min N faktorial. Ya, itu. Nah, oke, ini saya delete dulu. Oke, nah sekarang ini nggak jadi satu. Mana ya? Itu lembar berbeda ini. Sabar. Sabar. Oke. Saya ulang ya, ini tadi somasi apa? N0 hingga sampai N. Ini N faktorial, di sini N kali N min 1 faktorial dari N min N faktorial P pangkat N Q pangkat N minus N. Baik, ini kita buang, tinggal ini. Jadi tadi kita punya pola, kalau di sini N, lalu di sini N, lalu pangkat Q-nya ini sama dengan ini, jumlah pangkat P dan jumlah dengan pangkat Q itu adalah sama yang di atas ini,
dan gua kasih pikir itu adalah 1 ya. Nah sekarang ini berbeda. Oke, saya tulis ulang saja kalau begitu, bahwa n saya ini sudah dari 0 lagi, tapi dari 1 sampai n ya, karena n nya sudah saya hilangkan 1 ya. Oke, coba Anda lihat di situ, di sini n min 1 faktorial ya. Oke, ini saya panjang, n min 1 faktorial, di sini p. Nah, supaya polanya sama, ini juga saya rubah menjadi n min 1 supaya pangkat p ini nanti sama dengan yang sini. Nah, supaya ini tetap, maka ini saya kalikan dengan p kan. Nah, p kali ini kan tetap p pangkat n. Oke. Nah, terus apalagi? Tinggal Q-nya. Nah, Q-nya itu kan muncul n-1. Jadi itu kan di pangkat p-nya itu kan ada minus n. Ya, saya rubah. Bentuknya kelihatan berbeda tapi maknanya sama. Ini kan sama aja dengan n besar min 1 saya kurangi n kecil. Ya enggak? Sama enggak itu? Sama enggak? Sama, Pak. Sama ini. Ya, kalau sama saya ganti ini Q-nya itu adalah apa? N min 1 n kecil min 1. Oke. Nah, ini juga n min 1 minus n min 1 faktorial. Lah, ini ada n min 1. Padahal di sini saya buat aja nih n, saya kalikan n besar min 1 faktorial, kan begitu ya. Nah, di situ yang membuat agak pengganggunya kan hanya ini ya, dengan itu ya kan? Nah, mari kita lihat setelah pangkat P, oh ini n-1, di bawah sudah n-1, pangkatnya ini Q-nya juga ini dengan sama ya, pangkat P saya tambah itu, ini berapa? n-1 di luar yang ungu ini ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya sudah, nggak usah diurutkan ini, di luar n kali P itu adalah 1. Nah, itulah sebabnya ketika ini nggak bisa ya. Ya, jadi apa tadi? Ini sudah sama. Ini dengan ini sudah sama. Ini saya tambahkan sama dengan nanti n-1 yang itu. Maka faktor pengganggunya ini yang kita pisahkan. Ya. Jadi kalau begitu apa? Oh, ya kalau yang pangkat ini adalah 1, paham ya? Ini kan P-nya udah n-1, di sini n-1. Sama pangkat ini P dengan Q ini kalau saya jumlahkan sama, nah itu yang belakang yang di luar ungu itu 1. Sehingga saya peroleh di situ apa? Anda bisa peroleh bahwa n rata-rata Anda itu adalah n kali P. Ya, n-nya itu yang ini, P-nya yang ini. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita bisa
ya. Eh, ya, jadi sekarang saya peroleh bahwa N rata-rata Anda adalah N kali P, ya. Nah, kan tadi variansi saya itu adalah, nah, sorry, sebelum ke sana, eh, ini kan apa? Itu kan berarti N kuadrat rata-rata saya kurangi dengan, sorry, kebalik ya. Apa tadi? Saya. Oh, bentar ya, lagi aja. Ya, jadi di sini kita peroleh bahwa N kuadrat rata-rata, N ini adalah jumlah kejadian, P itu adalah probabilitas. Kalau tadi P itu muncul angka gitu ya. Nah, P berikutnya adalah pertama tadi bahwa somasi PNN itu adalah satu gitu ya. Ini N dari 0 sampai N. Nah, ini sebenarnya probabilitas. Kalau tadi dua variabel, probabilitas muncul angka itu adalah P dan probabilitas muncul angka itu Q, maka jumlah P dengan Q berapapun kejadiannya ini pasti sama dengan satu. Ya, contoh misalkan N-nya satu, jadi satu kejadian, probabilitas muncul angka kan setengah. Ya, setengah muncul gambar juga setengah, setengah plus setengah satu. Kalau kejadiannya satu, ya satu pangkat satu ya satu, ya. Kalau probabilitas muncul misalkan dua variabel, ya berapa? Ini kecepatan pikiran saya dengan tulisannya beda nih. Oke, ini misalkan dua variabel yang ini satu kali uang logam satu kali, ini kan berarti probabilitasnya setengah plus setengah pangkat satu. Ini juga satu, paham maksudnya? Jadi ini sekali uang logam sekali tos.
muncul angka probabilitasnya P itu adalah setengah, muncul gambar probabilitasnya Q nilainya adalah 1, setengah plus setengah pangkat 1 juga 1, misalkan dua kali. Nah, lalu apa yang terjadi? Probabil muncul angka berapa? Setengah. Ini juga setengah. Berapa? Dua kali kejadian. Berapa? Kejadiannya nilai somasi P plus Q adalah 1. Jumlahnya itu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mencari standar deviasi? Ya, sekarang N kuadrat kita sudah tahu. N rata-rata adalah NP. Nah, nanti kuadrat ya tinggal kuadrat aja. Rata-rata ini kuadratnya ya N kuadrat P kuadrat. Yang belum tahu sekarang adalah ini. Ya, N kuadratnya itu. Nah, silakan sekarang kita cari N kuadrat rata-ratanya. Ya, itu apa? Somasi N-nya adalah dari 0 sampai N. Ya, tadi adalah PNN. Ya, kalau tadi saya hanya mencari tanpa kuadrat, saya munculkan N karena ini kuadrat ya, ini N kuadrat. Kan gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau begitu, ini N sampai N0, ini apa? N kuadrat. Nah, N kuadrat terus PNN-nya apa? Tadi udah ada N faktorial, saya bagi N faktorial, saya kalikan N minus N faktorial, ini P pangkat N, Q pangkat N minus N. Oke. Nah, dengan cara yang sama, silakan Anda manipulasi, ya, manipulasi sehingga nanti polanya sama. Jadi nanti ketika P pangkat ini adalah ini pangkat ini sama dengan ini, pangkat Q-nya ini sama dengan yang itu, penambahan tempat P pangkat P dan Q adalah sama dengan yang ini. Udah, yang belakang itu satu. Nah, tinggal nanti sisanya apa itulah nilainya gitu. Ya. Nah, sekarang coba dari sini secara cepat Anda sudah bisa memperoleh nih apa N-nya hilang 1, sehingga ini tinggal N yang atas N faktorial, dan di sini apa? Ini N-nya berarti bukan dari 0 lagi, dari 1 sampai N. Yang ini apa? Ini kan N kali N-1 faktorial. N-nya hilang 1, maka di sini tinggal N-1 faktorial, di sini N minus N faktorial, P pangkat N, Q pangkat N minus N. Nah, oke. Silahkan sekarang, ini sebagai PR, ini kuliah saya akhiri dulu sampai di sini, manipulasi persamaan ini, sehingga nanti Anda akan peroleh N kuadrat rata-rata, ya, dengan memanipulasi persamaan ini. Baik, itu saya minta nanti minggu depan kita bahas, ya. Sekarang untuk sore hari ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin tanya Pak, untuk perkuliahan mata kuliah fisika statistik ini kira-kira nanti kedepannya akan menggunakan epsilon tidak Pak? Semua pakai. Tapi epsilon itu kan untuk apa sih? Untuk sementara mungkin saya belum buka nih. Saya jarang pakai itu. Nanti materi bisa saya share di grup. Ya, absensi silakan ada absen di epsilon. Cuman sekarang belum ada ya Pak itunya di epsilon. Coba suruh buka anu ya. Saya nggak anu tuh. Bu Wit ya, mungkin belum di siapa yang pegang epsilon, atau Bu Wit atau siapa, atau coba nanti saya tanya deh ke Bu Wit ya. Ya baik Pak. Saya sebenarnya lebih senang anu ya daripada online ini. Yang ikut KKN berapa orang? Novel mungkin.
sejauh Coba di data ya, si Rian, tolong di data yang KKN berapa orang. Ini pengalaman kami, kalau ini selamanya ini akan online, ini Anda nggak bisa maksimal. Ya, kecepatan offline dengan online itu agak beda. Ya. Tolong Rian ya, di data aja nanti yang ikut KKN berapa, di WA aja saya berapa orang ya, dan saya akan cek di untuk penamanya itu nanti di siakat dari data yang ikut statistik. ya, baik Pak. Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu ya, terima kasih ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi